Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur dimana saja Anda berada, para subscriber ya, terima kasih atas subscribe-nya ya. Di sini saya kedatangan motor, yaitu motor ini motor Beat ya, yang suaranya kemritik ya, kemlitik ya, tidak nyaman. Ini yang jelas disuruh benerin supaya suaranya itu halus ya. Motor ini katanya sudah diservis ya, baru 1 minggu, tetapi ini masih ada suaranya kemlitik-kemlitik. Oke, nanti kita simak bersama-sama, kita bongkar kita apanya ya. Woi, mana bro? Oke. Oke. Ini katanya baru 1 minggu ya, dibuka bagian kepala mesin headnya itu, bagian sentriknya sudah diganti, di pistonnya diganti tapi tidak dilemer. Apakah suara ngeplek atau gimana ya, nanti kita cek lagi. Tapi yang jelas ini suaranya tidak nyaman. Dan di sini ada timbul suara itu tidak selalu kedengaran, kadang suaranya kecil, tik 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 tik, kadang kedengaran sangat keras, kratak 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 seperti itu. Nah, itu makanya nanti kita cek bersama-sama. Kalau di bagian depan sudah diservis, kemungkinan ini ada yang lain kemungkinan, karena yang di depan bagian mesinnya itu, bagian headnya sudah diservis sampai menghabiskan dana ya lumayan lah pokoknya yang servis mesin. Tapi ini belum bisa nyaman, masih ada suara kemlitiknya itu yang kata yang punya yang harus dihilangkan supaya tidak timbul suara-suara lagi. Kadang suaranya itu cuman tik 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 kayak piston ngeplek, kadang kayak sentrik, kadang kayak klep ya, seperti itulah. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Coba hidupin motornya. Nah, ini lor, motor ini suaranya berisik ya. Tik 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 di situ. Ini baru 1 minggu diservis ya. Di bagian piston, sentrik, klep itu sudah diservis semua. Tapi masih timbul suara tik 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 tik. Katanya ini stangnya minta ganti. Nah, kalau stangnya ganti otomatis dana membengkak ya. Tapi ini saya curiga di bagian belakang dulu, karena yang depan sudah dioprek-oprek ya, sudah diservis. Saya akan buka dulu di bagian belakang, yaitu bagian gearboxnya, terutama puli depan, roller dan selipisnya. Saya akan buka di situ. Nanti apakah ada kendala di situ, karena suaranya sangat kemlitik ini. Ini kata yang punya tidak nyaman, pokoknya ya tadinya yang halus ya disuruh bikin halus lagi. Oke, kita lanjut, dibuka saja, dimatikan motornya. Dibuka saja ya. Ini sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita belajar bareng bersama Yoben Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat ya dipakai, kalau kurang bermanfaat ya abaikan saja, karena di sini sama-sama belajar ya, sama-sama menganalisa motor yang suaranya tidak nyaman. Oke. Dan kalau suara kemlitik, kemracak, kemlicik itu saya rasa banyak ya, banyak hal yang terjadi. Itu bisa juga ya di bagian mesin itu tadi. Tapi kalau bagian mesin itu sudah diservis, saya rasa sudah hilang ya. Tapi ini masih timbul. Nah, timbul itu dari mana gitu? Kok bisa masih ada suara tidak
halus gitu, ada suaranya kemelitik gitu. Itu biasanya suaranya katanya itu sangat keras. Kalau habis di jalan, buat jalan jauh ya, keras suaranya itu sampai orok gitu. Dan ini dicoba dibawa ke sini, disuruh benerin. Apakah ada yang lain yang rusak gitu. Dan buat rekan-rekan semuanya ya, selamat pagi menjelang siang. Untuk kali ini saya kedatangan motor yang seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk penggarapannya dan penelitian secara detail ya. Karena motor kalau sudah diserviskan itu, kalau belum clear itu kita tinggal servis yang lain. Terkecuali kalau servis yang lain itu kurang, yang enggak ada, yang rusak, berarti ya kita menuju ke bagian mesinnya lagi. Ini nanti kita coba lihat apanya. Kalau di bagian puli depan itu yang berisik itu biasanya ya selipis roller, terus rollernya udah kemakan, benjol-benjol, terus bos puli kocak, bagian situ biasanya. Tapi ini mau coba dibuka apanya. Itu selipisnya masih bagus kayaknya. Nah, ini sepertinya ada kejanggalan di sini ya. Ini kok bisa dipasang rollernya ini yang 3 besar, yang 3 kecil. Ini maksudnya apa ini? Apa biar ringan tenaganya apa gimana ya? Tapi yang jelas ini kalau menurut saya ini kurang tepat ya. Ini rollernya ini yang satu kecil ini ya. Ini kan ada 6 roller. Ini kejadiannya, nah yang 3 ini besar-besar ini, yang 3 kecil. Nah ini kan beda ya. Nah kemungkinan besar kesalahannya di sini, kemungkinan besar suara itu timbul di sini. Jadi yang punya itu sampai bingung, kok masih ada suara mas, sudah diservis, sudah lumayan menghabiskan dana, tapi di sininya itu kok kejanggalannya seperti ini. Coba kita rakit, kita cek langsung ini ya. Ini saya masukkan yang besar-besar dulu. Masukkan yang besar-besar dulu. Pasang ini selipis, tutup selipisnya ini, rollernya. Kita kocak ya. Ini yang besar 3. Ya, nggak ada suara ini. Biasanya seperti ini, yang nggak ada suara ya. Ini akan saya coba yang kecil yang saya masukkan. Ini yang 3 besar, yang 3 kecil. Saya masukkan, terus kita cek. Nah, ini yang bunyi ini yang kecil ini. Makanya timbul suara. Suara itu kadang timbul besar ya, kadang timbul keras, kadang timbul kecil. Dikit gitu. Kayak suara sentrik, kayak suara kelep. Nah, ini yang kecil-kecil ini harusnya dibuang saja. Ini yang bikin berisik ini kayaknya ini. Ini harus diganti nanti yang besar. Harus pakai yang seperti ini. Ya. Ini kemungkinan ada di sini suaranya, kesalahannya ini ya. Kenapa kok dipasang yang kecil-kecil ini? Sedangkan motor kan suaranya tidak nyaman. Ya ini kebetulan saya disuruh bongkar, disuruh
nyervis supaya hilang suaranya. Tapi di sini saya coba dulu, saya buka di bagian bak CVT-nya ya, di puli depan, di bagian roller, ternyata kedapatan yang seperti itu tadi. Jadi buat sedulur ya, untuk penyervisan motor kalau sekiranya kurang pas dipasang itu ya jangan diteruskan lah ya, itu efeknya itu kadang nggak bagus ya. Kalau memang yang lain pecah atau sudah benjolnya banyak ya, sudah benjol-benjol terlalu benjol itu ya diganti. Kalau memang nggak ada gantinya ya siapa tahu ada bekas-bekasan itu yang masih agak bunter-bunter itu malah masih lumayan. Tapi jangan diganti yang kecil-kecil seperti itu ya. Kalau diganti yang kecil-kecil seperti itu ya timbul suara seperti itu ya. Ini buat sedulur untuk saran saja ya, pemula-pemula khususnya ya, yang senang oprek-oprek motor, belajar di perbengkelan ya. Saya sendiri juga masih belajar, saya hanya menghimbau saja. Itu pun kalau bermanfaat, kalau kurang bermanfaat ya diabaikan saja. Yang jelas di sini kejadiannya seperti itu, karena motor ini sudah diservis menghabiskan dana yang lumayan, karena yang diservis itu di bagian depan, di bagian piston, bagian klep, bagian sentrik. Sentriknya itu bukan diganti ya, bukan diganti, cuman stot ketengnya itu dibetulin ya, mungkin diganjal apa gimana. Oke, buat sedulur ya, selamat pagi dulu. Nanti kita dengarkan hasilnya kalau sudah jadi. Dan selanjutnya kita dengarkan hasilnya lur. Sekarang hasilnya sudah lumayan halus ya, kayaknya tidak seperti tadi. Dan ini tadi sudah saya bawa, saya coba sekitar 2 km ya, 2 km pulang pergi nggak ada masalah. Sekarang sudah halus mesinnya, coba dihidupkan mesinnya. Suara mesin sudah halus. Ternyata yang bermasalah ya di bagian roller tadi, karena ada dua perbedaan, yang satu kecil, yang satu besar-besar ya. Oke, nah, maksud saya roller kan 6, yang 3 kecil, yang 3 besar gitu ya. Jadi motor ini kedapatan suara yang tidak mau sembuh itu di bagian rollernya. Sekarang kita dengarkan lagi. Ya, suaranya udah halus. Nah, sudah halus suaranya. Oke, yang bikin masalah ini lur, roller ini tidak sama tipenya. Jadi ini rollernya yang satu besar, yang satu kecil. Ini kan tidak sama ya, kok bisa dipasang dijadikan satu tempat, padahal tempatnya harusnya sebesar ini rollernya ya. Jadi kalau sedulur mau servis motor itu ya, kalau memang nggak ada roller yang sama ya, yang kecil ini jangan dipakai lah, jangan dicampur ya, jangan dicampur. Masalahnya kalau dicampur pasti bunyinya kempletek. Nah, sekarang kesimpulannya yang bunyi itu di sini. Jadi kalau motor ini tadinya mau diponis lagi ya, dianalisa orangnya itu katanya ganti stang yang terakhirnya, ternyata masih beruntung, bernasib bagus, karena di sini cuma saya ganti rollernya ini sudah sembuh, sudah halus ya, ternyata bukan stangnya.
dan untung saja belum diturunkan mesin. Jadi untuk penganalisaan motor itu ya kita harus teliti juga ya, nggak bisa harus nebak-nebak, karena motor tipe Beat ini apapun tipe Beat yang manapun itu harus diteliti dengan sebenar-benarnya. Jadi analisanya itu jangan selalu menyimpulkan. Kita bisa menyimpulkan tapi kalau sudah positif ya, kalau sudah positif yang bunyi itu bagaimana, itu sudah positif kita bisa menyimpulkan. Karena yang bermasalah bunyi klatek-klatek, bunyi kletek di bagian motor ini banyak hal, yaitu yang paling pertama itu ya bagian selipis roller dan bos puli depan dan belakang juga sudah bunyi. Tapi kalau di bagian kayaknya di mesin itu ya kita cek dulu di puli depannya dulu ya. Setelah puli depan dicek ternyata bagus, lalu kita lanjut ke bagian mesin. Apakah mesin ini perlu di servis atau diganti partnya yang sudah rusak. Misalkan suaranya berisik, suaranya kletek-kletek, itu terdapat pada mesin, itu biasanya jentreknya, setot ketelnya sudah mati, maksudnya sudah enggak fungsi. Terus setelan klep, bisa bos klep, bisa piston klep, dan juga bisa setangnya ya. Itu yang terakhir kali biasanya terjebak di bagian sebelah kanan, yaitu di bagian kipas ya. Baut kipas biasanya kendor juga bisa. Itu penganalisaan secara menyeluruh. Di situ tempatnya kletek-kletek, tempatnya templutuk, pasti ada sendiri-sendiri. Tapi di sini motor ini ternyata kedapatan rollernya, cuman roller ini tadi yang jadi masalah. Untung tidak dibongkar ganti stang, dan orang itu pun bernasib bagus karena motornya dibawa ke sini itu tujuannya biar bagus. Jadi saya bongkar dulu yang mudah dulu ya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau yang sebelah sininya itu sudah bagus, berarti tinggal yang depan lagi, yang bagian mesin lagi. Oke sedulur, hanya sampai di sini penganalisaan dan penyimpulannya. Jadi kalau sedulur ada masalah di motor Matic itu, kalau suaranya berisik itu tidak hanya satu tempat, jadi bermacam-macam tempat ya. Kita harus jeli-jeli untuk menservis atau menganalisanya ya. Jangan cepat menyimpulkan. Nanti kalau kita cepat menyimpulkan, pas kita bongkar ternyata masih ada bunyi, nah itu akan menjadi kecewa. Oke dulur, sampai di sini dulu. Dan buat semuanya yang masih hobi belajar bareng, yang mau melanjutkan cara servisnya motor apapun, nanti bisa kita bikinkan video-video selanjutnya atau tayangan-tayangan selanjutnya. Dan salam sukses untuk yang mau subscribe, bisa subscribe ya. Itu subscribe gratis ya, anggaplah itu ibadah ya. Subscribe itu gratis, kita tinggal pencet di bagian subscribe yang merah itu, ceklik, lalu tombol loncengnya biar kita mendapatkan tayangan-tayangan selanjutnya. Dan like, komen juga perlu apabila Anda ingin bertanya atau ingin memberikan lebih dari pengalaman saya juga bisa. Itu ya lor ya. Dan di sini motor ini sudah halus, sudah bisa dibawa orangnya nanti ya, bisa diambil, sudah jadi intinya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam dari Bohlam Channel.